ayu dzikra bi'sana raqasal ardu wa taghanna fi fakhar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarji'u ba'di kufharan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Aja bali sira kabeh ba'di ing dalem sakwise ingsun kufharan. Hale kaya pira-pira wong kang kufur, wong kang kafir. Yadribu mukul ba'dukum sapa setengah sira kabeh riqaba ba'din ing gulune setengah. Jadi wingi critakno Kanjeng Nabi cerita yen kapan akhir zaman fitnah wakai banget. Fitnah besar sekali. Sampai kayak tetesan hujan. Tetesan-tetesan air yang mengenai setiap rumah. Jadi fitnah kuwabe bakal mengenai. Ya mesti ana wong sing diselametno karo Gusti Allah. Kanthi menjaga imannya, jaga imannya. Termasuk wingi terangno yen kapan Kanjeng Nabi nunggu ning di Telaga Kautsar. Kabeh umate padha masuk nang Telaga Kautsar ngombe kabeh. Delala ana sekelompok kate mrono terhalang gak iso. Akhir Kanjeng Nabi matur marang malaikat, ya malaikat, ya Allah, dan mereka kan umat-umat saya. Kenapa mereka kok gak bisa masuk untuk mengambil air atau mengambil di Telaga Kautsar itu? Jawab malaikat, nggih Kanjeng Nabi, mereka adalah umat panjenengan. Tapi mereka kembali kepada panjenengan boten semrap nalikane panjenengan di zaman akhir. Mereka telah melaksanakan perbuatan-perbuatan kekufuran, murtad. Sehingga sifat murtad itu menjadikan terhalang, enggak iso ngombe nang telaga, gak bisa ke haud Kanjeng Nabi, telaga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kene Kanjeng Nabi wanti-wanti, la tarji'u ba'di kufaran. Aja balik kamu seperti orang-orang kafir, seperti wong-wong kafir. Berbuat kaya wong kaya kaum jahiliyah. Mereka saling berperang antar sesama. Kanjeng Nabi merintahno, nganjurno, ngowahi weruh marang umate, marang kita kabeh yen kapan umate iki bakal cekcok, bertempur antar sesama. Dan terjadi mulai zamane mulai muncul fitnah di zaman setelah Sayyidina Umar kapundhut. Terus pemerintahan atau khilafah diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Di Sayyidina Utsman sampai terbunuh, pemberontakan. Setelah itu diteruskan khilafah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, muncul peperangan antar kelompoknya Sayyidina Ali, antar kelompoknya Muawiyah, antara kelompoknya Sayyidah Aisyah, sampai itu. Dan Kanjeng Nabi ngerti kapan umat bakal ini.
Karena mereka menurut mengikuti istihadnya para sahabat, ahli istihad, ahli beristihad. Nah, istihad itu dianjurkan dalam masalah agama. Sehingga mungkin hikmahnya juga mereka tidak seperti kaum jahiliyah, tidak lain lagi, karena di situ ada istihad. Istihad sing bener ya oleh loro ganjaran, yen kapan gak cocok oleh siji ganjaran. Sehingga ahli sunnah wal jamaah menghukumi para zamannya para sahabat yang terjadi percekcokan atau terjadi pertumpahan darah, itu adalah masalah-masalah istihad, karena mereka ahlinya, beliau para sahabat. Tapi secara mengenai masalah perang, nah ini terjadi. Yadribu ba'dukum riqabah ba'din, saling menggal kepalanya sebagian mereka dan sebagainya. Apa menggal? Ya terjadi pembunuhan. Tahu sekarang bagaimana keadaan di Syria, di Irak, di Jazair, negara-negara Islam banyak antar kelompok. Pesan kanjeng Nabi, ojo sampai kembali seperti mereka, seperti orang-orang jahiliyah, jangan sampai. Lah kita ngerti, ya kita harus menjaga. Tapi terkadang sudah dari kelompok sana kelompok sini terjadi, nggak bisa mengendalikan dari bujukan, rayuan. Kadang dengan alasan membela pemerintahan yang sah, dan sebagian karena ini pemerintah yang jair, pemerintah yang zalim, pemerintah yang keluar dari syariat. Nah, terjadi di situ. Tapi apapun namanya perang, itu mesti berakibat keresahan, kesengsaraan, itu pasti. Mari Kanjeng Nabi sini tetap awak patuh, jangan sampai berontak, sabar. Karena sampai terjadi pemberontakan, terjadi pertumpahan darah, ini pasti akan lebih sengsara daripada ketika sabar dalam menerima kebijakan yang tidak sesuai. Ini lebih maslahah, mafsadahnya lebih kecil daripada memberontak tidak sabar. Wa bi ilaika hadasan nyritani nak ing kita sapa Umar bin Hafsin, hadasan nyritani ing ingsun sapa Abi, hadasan nyritani nak ing kita sapa A'mash, hadasan nyritani nak ing kita sapa Syakik al-Barkhi, kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, kala Nabi ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam hadis para sahabat yang disebut Abdullah itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau selain Abdullah maka disebut ayahnya, biasanya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Karena Abdullah banyak sekali sehingga disebut ayahnya, putranya gitu. Kalau cuma Abdullah tok, situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena sahabat sepuh, paling sepuh Abdullah, situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Termasuk minal muhajirin, sahabat yang sahabat yang mensabiqun minal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islamnya. Kala Nabi ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim utawi misuwi wong Islam
fusukun iku fasik, wa qitaluhu utawi merangi muslim kufrun iku kufur. Ya kan Nabi wanti-wanti mau dalam bab yang pertama, aja balik kaya wong kafir, kaya wong jahiliyah saling perang. Ini dilingkar kanjeng Nabi kok perang. Si babul muslim misuwi nang wong Islam, ngelok nang Islam, mencelah nang mencemo nang wong Islam. Wong sing maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku fusuk kok fasik, perbuatan fasik, perbuatan dosa. Merangi kufrun, kufur. Asik atik dia menganggap halal darahnya, maka itu kufur, kafir. Jadi merang sesama muslim ini kapan iktikadnya itu halal darahnya, padahal dia itu muslim, maka itu adalah yang iktikad seperti itu adalah kufur, kafir. Iktikad kafir. Tapi ini kapan gak iktikad, bukan halal darahnya. Ini karena fajir atau karena bugot. Bugot itu keluar dari menentang pemerintahan yang sah. Bugot, maka lain lagi. Bukan kufur, bukan fasik, tidak. Jadi Islam itu agama yang ramah tamah, agama yang sopan santun, yang beradab, yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi Islam. Wabila qala hadatsani Hajjaj bin Minhal, nyritane ing kita sapa Hajjaj bin Minhal, hadatsani nyritane ing kita sapa Syu'bah, akhbarani ngabari ing ingsun sapa Waqid an Abi saking ramane Waqid an Ibnu Umar saking Ibnu Umar anna sa'd Ibnu Umar sami'a krungu sapa Ibnu Umar an Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'. Aja bali sira kabeh ba'di idon sawise ingsun kufaran ing kaya-kaya wong kafir yadribu utawa kufaran hale kaya pira-pira wong kang kafir yadribu mukul menggal ba'dukum to mukul sapa ba'dukum setengah sira kabeh riqaba ba'din ing gulune setengahe. Nah, saiki ya bukan menggal, dor saiki, dor antara sesama dengan menggunakan senjata dari jarak jauh dari itu. Kalau dulu adab-adaban, makanya adab-adaban itu lebih apa? Lebih jantan, lebih pemberani, menghadapan langsung ya. Perang bawa pedang itu kan depan langsung lebih. Kalau perang sekarang kan jauh dari jauh, ini gak seberapa menakutkan. Tapi itu namanya perang ya tetap. Tapi kalau dibanding orang-orang dahulu langsung hadap-hadapan dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan panah, dengan ini lebih mengerikan. Hadapan langsung, wajah dengan wajah langsung. Wabila qala hatta sanjidane ing kita sapa Musaddadun. Qala hatta sanjidane ing kita sapa Yahya, qala hatta sanjidane ing kita sapa Qurat bin Khalid. Hatta sanjidane ing kita sapa Ibnu Sirin. An Abdurrahman bin Abi Bakra saking Abdurrahman bin Abi Bakra an Abi Bakra saking Abi Bakra wa an rajulin saking wong lanang akhir liya huwa ya rajul afdalu iku luwi utama fi nafsi ing dalem menurut ingsun awak dhewe ingsun min Abdurrahman bin Abi Bakra tinimbang Abdurrahman bin Abi Bakra an Abi Bakra saking Abi Bakra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotbah iku khutbah sapa Rasulullah annasa ing menungso ing masyarakat faqala mongko ngendika sapa Rasulullah ala tadruna ayyu yaumil hadza ala
ana ta ora weruh sira kabeh ayu yaumin ing didina hadza iki qalu matur sapa para sahabat diceritakno hadis sebuah Abi Bakar seorang sahabat dari apa meriwayatkan kepada putranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakar ana wong menurut Ibnu Sirin itu ana wong sing luwih utama timbang Abdurrahman bin Abi Bakar. Masih luwih utama mungkin luwih mungkin luwih adil daripada Abdurrahman mungkin. Tapi untuk ini tidak menjadi perawi, yakni ada perawi yang lebih ini mestinya, tapi tetap memenuhi syarat karena disebutkan perawinya dari jalan rajul akhir. Seandainya liwat itu tak enggak ada sanad lain, maka di situ mubham hadisnya. Ketika hadisnya mubham, maka hukumnya adalah lemah. Mubhamnya dalam perawi, bukan dalam sahabat. Kalau sahabat semuanya adil. Nah, ini kalau mubham perawi selain sahabat, maka itu dalam sanad hukumnya adalah mubham majhul izan. Majhul fi sanad. Majhul rawinya, tidak diketahui perawinya siapa, rajul. Maka hadisnya sanadnya situ mestinya hukumnya dhaif, hukumnya dhaif. Tapi di sini ada riwayat dari Abdurrahman dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari rajul tadi, tidak, tapi meriwayatkan dari Abdurrahman. Tapi rajul kuno dikatakan oleh perawi lain bahwasanya rajul akhir itu orangnya afdol, lebih utama, lebih disifati tapi tidak disebutkan namanya. Nah, ini cerita Abi Bakar menceritakan bahwasanya suatu hari Rasulullah berkhutbah. Khutbah neng khutbah kono Kanjeng Nabi ngendikan, tidakkah kamu tahu hari apa ini? Hari apa? Maka dijawab oleh para sahabat, qalu matur sapa sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Allah wa rasuluhu lan utusane Allah a'lam luwih ngerti. Terus sahabat takok, apa to dina iki dina apa? Lah, para sahabat menjawab Allah wa rasul a'lam, wallahu a'lam. Padahal sahabat ya tahu dina iki. Soalnya pengertiannya sahabat, pemahamannya sahabat mengatakan Allah wa rasul a'lam itu beranggapan bahwasanya ini mau memberi nama lain. Dina iki mungkin dunia dikendaki Rasulullah dina sing bukan seperti biasanya. Sehingga sahabat jawabnya apa? Allahu a'lam. Ya kayak aku takok semana sampean takok, apakah kamu hari apa ini? Mesti sampean menjawab apa? Dina apa? Hari Rabu. Mesti ngono sahabat. Tapi karena pemahaman sahabat nerawangnya itu lebih jauh di sana, bahwasanya Rasulullah bertanya itu bukan berarti Rasulullah tidak tahu hari itu, tapi sahabat menginginkan hari itu hari yang mulia, ada hari keistimewaan hari itu apa gitu. Sehingga sahabat tidak menyebut harinya. Hatta kulna, hatta donana iki. Hatta donana sehingga nyono sapa kita annahu sak temene Kanjeng Nabi sayusami iku bakal ngarani jenengi sapa Kanjeng Nabi yaum bi gharismi kelawan ora jenenge yaum, karena para sahabat menyangka bahwasanya Rasulullah bakal memberi nama hari itu dengan nama lain, bukan hari Rebu ini, tidak. Faqala mongko matur sapa sahabat Kanjeng Nabi, ngendikan sapa Kanjeng Nabi, alaisa biyamin nahr, bukankah iki dina biyamin nahr iku dina apa? Dina
kurban. Bukankah hari ini hari raya kurban, dina kurban? Kulna, jawab sapa sahabat. Kulna matur sapa kita. Bala, inggih Kanjeng Nabi, leles Kanjeng Nabi. Qala, terus Kanjeng Nabi ngendika maneh. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ayu baladin hada, utawi endi negara hada iki negara apa iki? Nah, sahabat jawab mana? Alaysat bil baldata. Ana ta ora ana apa balda bil baldati iku ing dalam negara yang dikenal tanah haram, maksudnya. Negara apa? Tanah Mekah, negara Mekah. Atau kota Mekah. Qulna bala ya Rasul. Nggih Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa inna dima'akum mongko sak temene dahra sira kabeh wa amwalakum lan pira-pira dunyane sira kabeh wa a'radakum lan pira-pira kehormatane sira kabeh wa absyarakum lan pira-pira kulit sira kabeh alaikum ing atas sira kabeh haramun iku haram ka hormati yaumikum hadza kaya kehormatane dinane sira kabeh hadza iki fi syahrikum ing dalem ulan sira kabeh hadza iki fi baladikum ing dalem negara sira kabeh hadza iki ala hal balahku ala ana ta ora wis nyampekno sapa ingsun kulna matur sapa kita na'am inggih. Terus Kanjeng Nabi takok, iki negara apa? Padahal Kanjeng Nabi ya ngerti iku kapan negara Mekah, ngerti. Tapi Kanjeng Nabi takok. Sehingga para sahabat jawab Allah wa Rasul a'lam. Bukankah ini negara Mekah? Nggih Kanjeng Nabi, niki negara Mekah. Eling, ngerti ya? Kehormatane awakmu sira kabeh. Harta kamu semuanya, apa yang kamu miliki, orang-orang Islam sesamanya itu harus dimuliakan, itu harus dimuliakan. Enggak boleh untuk disakiti, enggak boleh untuk dirampas, enggak boleh untuk diambil, enggak boleh untuk dicuri, enggak boleh untuk disakiti. Setiap orang enggak boleh. Haram, seperti keharamane menjalankan sesuatu yang dilarang di tanah haram, di bulan yang haram, yakni waktu itu bulan apa? Hari raya Idul Adha. Idul Adha kan tanah kok oleh wong nalikane Mekah pas haji kan kok oleh apa? Nyembelih apa ora oleh, memburu hewan ora oleh, menyakiti wong ora oleh, nganggo minyak-minyakan ora oleh, dipik tanah-tanah apa motong pohonan ora oleh. Lah kehormatane sira kabeh awakmu kabeh umat Islam itu koyo ngene iki mau. Jadi saling sesamanya itu enggak boleh menyakiti, enggak boleh mencemooh, enggak boleh menghina. Wis nek ngarep mau sibabul muslim fusukun. Jadi antar sesama apa maneh, antar teman koyo ngene iki sama sak produk, sak perusahaan. Tambah lebih dari itu semuanya. Secara umum saya sama muslimnya sudah seperti itu kok. Apa maneh saudara yang setiap hari kumpul ini kumpul, lebih dari itu semuanya harus dimuliakan, harus dihormati, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ini. Bahkan kemarin man hamala silah falaisa minna. Sapa wong sing gawa iki tok bil hazl guyon ae ora oleh kok. Gawa apa senjata ora oleh. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, aku wis tak sampekno kabeh lho. Tak sampekno kabeh tentang hukum-hukum syariat sudah saya sampaikan semuanya.
Karena ini waktu haji wada Kanjeng Nabi ngendikan lagi. Setelah itu Kanjeng Nabi jarak setahun meninggal, wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sampai no kabeh, bisa sampai no kabeh. Kulna dijawab para sahabat, nggih Kanjeng Nabi, nggih. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma syad, Allahumma duh Gusti Allah isyad, bersaksi ingsun. Ya Allah isyad nyaksake panjenengan, fayubalik syahidul ghaib, mongko bencik nyampeake asyahidu sapa wong kang nyekseni al ghaiba wong kang ora hadir. Dan harus menyampaikan, kata Rasulullah, harus menyampaikan wong sing teko iki, wong sing ngaji sini kayak ngene iki, harus menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Nanti mungkin ketika pulang, ketika di rumahnya, ketika dakwah, menyampaikan. Kalau sekarang masa-masa untuk mengumpulkan apa? Bahan dikumpulkan. Nanti ketika waktunya untuk menyampaikan, harus disampaikan. Sampaikanlah, ini tugas kalian semuanya, santri, untuk menyampaikan apa yang telah diperoleh tatkala di pondoknya. Kadang oleh ono sing akeh, ono sing didik, ono sing iki, tinggal keberkahan, kemanfaatan ngono. Sehingga perlu apa kemarin Abu ya selalu menganjurkan untuk apa khidmah, karena dengan khidmah itulah nanti keberkahan, kemanfaatan akan muncul. Fa innahu rubba muballagin yuballighu man huwa au'a, mong fa innahu mongko sak temene, fa inna mongko sak temene kelakuan rubba muballagin iku pirang-pirang wong kang nampa penyampaian, yuballighu kang nyampeake sapa syahidhu ing muballigh, man wong keliru hu ing, yani hu ing hadis Kanjeng Nabi, man ing wong huwa ya man au'a iku luwe tanggap lahu kedue man. Soalnya orang yang menerima penyampaian terkadang itu lebih tanggap timbang wong sing ngarepi ini ternyata. Karena wong sing nerima karena keadaan, karena apa? Karena kondisi, karena kesiapannya, sehingga mereka lebih cekatan. Ya kayak ini ketika para sahabat menyampaikan apa adanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diterima oleh tabiin. Tabiin menerimanya dengan berbagai macam problem yang ada, sehingga bisa memaparkan keadaan. Imam Syafi'i sebelumnya dari para ulama-ulama menerima hadis, kemudian dipecahkan, dikaji oleh Imam Syafi'i hadis-hadis yang banyak sekali, sehingga terkadang satu hadis itu bisa menelurkan, bisa menumbuhkan ilmu-ilmu yang banyak sekali. Hadis ini au'a rubba muballighin au'a min syami'in. Nah, di riwayat memang rubba muballighin au'a min syami'in. Nah, ini hadis rubba muballighin, muballigh atau muballigh? Muballigh orang yang menyampaikan, wong sing menyampaikan, yang yakni berarti syahidnya, orang syahid yakni yang hadir di hadapannya, sama berarti kan mubalek menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di hadapan itu. Kadang yang tidak hadir nanti itu lebih cekatan, lebih luas pengetahuannya karena keadaan. Ya, kayak ini Imam Syafi'i tidak hadir di hadapan para sahabat, tidak hadir di hadapan para tabi'in, tapi bisa memecahkan, bisa memberi solusi, bisa memberi
mengeluarkan dengan istihadnya yang luar biasa. Ini namanya au'a lahu. Dan itu sudah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadzalika mongko ono kadzalika kaya mengkono-mengkono kala ngucap sapa Kanjeng Nabi, mari ngono Kanjeng Nabi ngendikan berkaitan dengan syariat tadi. Kanjeng Nabi neresno pesen, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba. Ojo balik awakmu koyok perbuatan wong kafir, saling membunuh, saling perang antar sesama muslim. Terima kasih. Baru saja kita ikuti kajian Ba'da Subuh bersama Kiai Haji Syadzili Imron dengan kitab Sahih Bukhari, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir, Alim Amanah Dakwah. Jangan lupa subscribe dan share, semoga menambah amal kebaikan kita. Amin.